Cahaya pagi, hidayah Allah memang bisa jatuh pada siapa saja dan kapan saja. Seperti pada seorang mantan vokalis band metal yang memutuskan untuk hijrah menjadi seorang pengusaha. Lantas bagaimanakah kisah perjuangannya? Kisah inspiratif berikut sekaligus menutup perjumpaan kita. Saya Nadila Fitria pamit, jangan lupa tetap jaga kesehatan dan juga prokesnya ya. Insya Allah ketemu lagi di program Cahaya Pagi setiap hari Senin sampai Kamis pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Zarkashi atau pria yang akrab disapa Bang Matmor ini merupakan mantan vokalis salah satu band metal asal Jakarta yang kerap membawakan lagu dengan lirik bernuansa Islam. Jalan kehidupan manusia memang menjadi rahasia Allah SWT. Siapa sangka berawal dari perasaan gundah dengan kehidupan yang ia jalani, pria berusia 46 tahun ini akhirnya mencoba mencari ketenangan dengan mempelajari ilmu agama dan memutuskan untuk berhijrah. Karena galau. Kemudian kan band gua yang dulu kan itu membawa dakwah, ya kan, artinya mereka mensyiarkan Islam. Sementara gua ngerasa kok gua bodoh tentang Islam ya, gitu. Nah ini yang bikin makin galau gue, ini nggak benar. Maksudnya gue mensyiarkan tentang dakwah, tentang Islam, tapi gue buta tentang Islam. Yang gue tahu tentang Islam ya sebagaimana yang gue pernah diajarin sekolah waktu kecil di guru ngaji gue sama bapak ibu gue ngajarin. Ya, gue nggak ada pendidikan agama. Terus kenapa gue harus berdakwah ya lewat musik kayak gini? Dan itu pun sempat jadi pertentangan kan di dunia musik kan. Lu ngeband aja ngapain sih bawa agama? Perjalanan hijrah yang dilaluinya pun tidaklah mudah. Sempat dijauhi teman dan keluarga, tidak menghalanginya untuk tetap istiqomah dalam pilihannya. Dengan keteguhan niatnya, Matmor pun mantap meninggalkan pekerjaannya di dunia musik. Ini sekaligus menjadi titik awal yang sulit untuk seorang Matmor. Kalau gue hijrah kan modal gue cuman istilahnya tobat ya, berhenti udah. Dan gue nggak punya bekal apa-apa pegangan. Dan godaan itu luar biasa. Begitu gue lihat band gue manggung, sementara gue udah berhenti, dia masih manggung keren banget. Itu gue nyesek banget itu gue. Kenapa gue keluar ya gitu. Terus belum lagi nanti teman-teman yang dulu apa istilahnya ngefans ya, bang lu kenapa keluar sih ini? Gini kita udah kehilangan. Nah itu bikin gue, kaki gue tuh kayak ditarik-tarik lagi ke sana. Itu berat banget. Tapi ya gue imbangin sama ngaji. Gue ngaji lagi, ya kan, gue datang lagi ngaji. Matmor mulai menjalani kehidupan barunya. Apapun selama itu halal, ia kerjakan demi menghidupi keluarga. Mulai dari berjualan gorengan hingga berjualan jus. Dari bisnis berjualan makanan dan minuman inilah, Matmor mulai peruntungan yang lain. Ia mulai membuka usaha akikah hingga berhasil mengembangkan menjadi usaha nasi kebuli. 2014 ya, gue hijrah 2011. 2012 itu masih jualan gorengan, jualan jus, kemudian catering sekolah gue ambil, catering sekolah. Kemudian gue sambil karena gue terima order akikah, ada yang pelanggan gue itu bilang bisa nasi kebuli nggak? Gue bilang bisa, padahal gue nggak bisa. Gue belajar dari internet. Trial and error, akhirnya 1 tahun gue belajar itu bikin nasi kebuli sampai gue ngerasa ya ini udah cukup, orang-orang bilang ini rasanya udah enak, ya itu yang gue patenin jadi resepnya. Dengan tagline Indonesia Taste, Matmor pun akhirnya berhasil membuat nasi kebuli dengan rasa dan bumbu khas orang Indonesia. Selama perjalanannya dalam membuka usaha, Matmor selalu memegang satu prinsip yang dipegangnya, yaitu membuka usaha tanpa modal dan menghargai setiap proses. Hampir dibilang semua usaha gue ini nol modal yang gue bangun sekarang. Ya, nol modal. Tanpa modal. Oke, misalkan gini, gue butuh kambing dong, gue mau akikah, dan gue nggak punya uang. It's okay, gue bisa utang dulu sama orang. Gue utang ya beli kambing ya, iya nanti bayarnya nanti. Dan itu dibolehkan. Ya udah gue ambil kambing, atau gue minta DP dulu sama mereka. Itu kan ada untungnya. Oke, seperti itu aja. Kayak terus gue misalkan usaha yang lain, enggak, gue tanpa modal. Modal itu ada setelah memang
usaha ini makin besar ya kan, makin besar kebutuhan kayak dan tapi kan hasilnya juga sudah terlihat. Kayak gue pernah jualan kebuli itu di satu event ya. Satu event itu sekali jualan kok bisa menghasilkan sampai 120 juta. 3 hari. Wow, gue bilang wow ini. Ternyata jualan nasi itu, tadinya gue malu jualan nasi. Iya men, gue anak band dulunya ada kerja di perusahaan bijak. Dan gue sekarang jualan gorengan, jualan nasi, jual sosis bakar gitu. Tapi ternyata uangnya segitu, 120 juta 3 hari. Ini bukan main-main, omset ya, bukan keuntungan, omset. Oke. Menurutnya, modal bukanlah menjadi penghambat untuk ingin memulai suatu usaha. Konsisten dalam dunia bisnis maupun hijrah tentu tidaklah mudah. Tips yang diberikan oleh Matmor dapat Anda jadikan modal semangat untuk melakukannya. Tapi kalau kita mau memperoleh rezeki dari Allah, ya kuncinya cuma satu, tawakal. Takwa dan tawakal. Kalau kita sudah bertawakal pada Allah akan bukakan pintu rezeki dari atas, dari bawah, dari sisi yang kita tidak pernah duga. Jadi kayak kalau teman-teman mau usaha aja, apapun itu yang bisa usaha, nggak ada modal. Jangan jadikan orang kita mau cari duit, kenapa kita harus ngandelin duit dulu kan? Itulah yang gue juga kadang bingung gitu. Karena 1000 cara tuh ada untuk usaha, dan gue ini termasuk orang yang merintis usaha dengan tanpa modal. Dan alhamdulillah Allah bukakan pertolongan gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun telah memastikan rezeki setiap manusia tercukupi dalam menjalani hidup. Namun jangan pernah lupa kalau rezeki itu tidak datang secara tiba-tiba dan harus juga diiringi dengan usaha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ayat 3. Dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Sekali, Serenity kembali hadir menemani Anda dalam program Cahaya Pagi yang tentunya akan mengabarkan berita-berita seputar dunia Islami yang mencerahkan secara cahaya pagi. Para guru mengaji ini bukanlah ustadz, bukan pula ahli agama. Mereka adalah orang-orang bertato yang ingin berbakti pada agama dengan mengajar membaca Al-Quran di Sidoarjo, Jawa Timur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu berdoa kepadanya. Lalu, doa apa saja yang perlu kita mohonkan pada Allah? Apa saja? Urusan kecil maupun besar. Bahkan urusan yang kita anggap sepele sekalipun, kita diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta.